Tuhan memberkati. Hari ini kita mau belajar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam minggu-minggu yang lalu. Tuhan Yesus akan datang segera dan umat Tuhan harus beristirahat pada hari Sabat. Harus menguduskan hari Sabat itu, hari yang ketujuh. Karena dunia ini melanggar hukum Taurat. Dunia ini melanggar hukum Tuhan Yesus. Perintah-perintah dari hukum Taurat, dari surga. Kenapa? Karena mereka menolak Tuhan Yesus, mereka menolak hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan. Tetapi umat Tuhan harus tetap setia kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, dan menerima Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Bapa, terima kasih atas Roh Kudus yang ada bersama kami di dunia ini. Terima kasih atas yang terjadi dan atas yang terjadi dalam hati kami. Kenapa? Karena kami mau menghormati Tuhan Yesus sampai selama-lamanya dan harus mengikuti Tuhan Yesus dan beristirahat pada hari yang ketujuh, hari Sabat, hari yang kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 10 ayat 22. Tuhan Yesus mengatakan, dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi yang bertahan sampai akhir, ia akan diselamatkan. Di sini adalah janji dari Tuhan Yesus. Harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kalau orang-orang di dunia ini akan membenci orang Tuhan Yesus, mereka harus tetap setia dan mereka akan dianiaya karena Tuhan Yesus, karena nama Tuhan Yesus. Dan kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus, kerajaan surga, kerajaan Tuhan Yesus. Dan kita harus beristirahat pada hari yang benar, yang betul. Hari kudus, hari Sabtu, hari yang ketujuh, hari Sabat yang benar. Dan karena umat Tuhan tidak mengikuti rencana-rencana duniawi, mereka akan dibenci oleh semua orang penduduk dunia ini. Hukum hari Minggu datang segera. Krisis terakhir datang segera. Dan di dalam tema ini kita akan belajar tentang yang terjadi pada bulan ini. Karena pemerintah bersama agama di seluruh dunia menjadi satu. Dan mereka mempersiapkan rencana supaya seluruh dunia mengikuti pemimpin agama bersama pemerintah, bersama pemimpin pemerintahan. Dan mereka mau menjadi satu. Menyembah pada hari Minggu itu adalah hukum hari Minggu.
orang kudus harus menjadi senang. Tuhan Yesus mengatakan dalam buku Lukas pasal 6 ayat 22. Berbahagialah kamu manakala orang-orang membenci kamu dan manakala mereka mengucilkan kamu dan mencari maki serta menyingkirkan namamu sebagai yang jahat karena anak manusia. Berbahagialah kalau umat Tuhan melakukan yang baik, mengikuti Tuhan Yesus, dan beristirahat pada hari Sabat yang benar sesuai perintah-perintah Tuhan. Dunia ini akan menganiaya umat Tuhan karena kebenaran. Tetapi kebenaran itu akan membebaskan kita dari kegelapan, dari dosa. Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita kalau kita menjadi rendah hati, mengikuti Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Di sini ada berita para pemimpin agama meluncurkan kode etik antar agama untuk memberantas ujaran kebencian. Ini adalah tanda kedatangan hukum hari Minggu. Orang dunia ini mau menghentikan orang yang berkhotbah sesuai pekabaran 3 malaikat. Dan mereka akan menganiaya orang-orang yang tidak mau mengikuti rencana duniawi ini. Di sini adalah berita yang sama. PAN dan Asia mendukung kode etik antaragama dan berupaya mengakhiri perpecahan agama. Seluruh dunia akan menyembah pada binatang itu, binatang yang pertama. Seluruh dunia akan mengikuti kepausan, menghormati kepausan. Dan seluruh dunia akan menyembah pada hari Minggu. Seluruh dunia yang namanya tidak ada dalam buku kehidupan. Organisasi-organisasi keagamaan payung, Asosiasi Kristen Nigeria, dan Dewan Tertinggi Urusan Islam Nigeria telah mendukung kode etik antaragama, mendesak warga Nigeria untuk merangkul dialog daripada perpecahan sebagai jalan menuju perdamaian abadi, persatuan nasional, dan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah pidato seperti pidato untuk menerima dan mendesak hukum hari Minggu. Hukum hari Minggu, tanda binatang itu. Supaya tanda binatang itu dilanjut kepada seluruh dunia, penguasa dunia berharap semua agama dalam dunia ini menjadi satu.
mengikuti rencana kepausan. Dan karena itu mereka mau setiap orang, setiap penduduk di dunia ini mengikuti rencana globalis, rencana kepausan ini. Dalam buku Wahyu 12 ayat 17. Dan naga itu orang si iblis, setan. Dan naga itu menjadi marah kepada wanita. Wanita itu umat Tuhan di seluruh dunia ini. Dan naga itu menjadi marah kepada wanita itu. Dan dia pergi untuk melakukan peperangan dengan keturunannya yang tersisa, yaitu mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan yang memiliki kesaksian Yesus Kristus. Orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, yang memelihara perintah-perintah Tuhan Yesus, dan memiliki kesaksian Tuhan Yesus akan dibenci oleh seluruh dunia. Dalam buku Wahyu 19 ayat 10. Dan aku tersungkur di hadapan kakinya untuk menyembah kepadanya. Tetapi dia berkata padaku, awas, jangan. Aku adalah sesama hamba denganmu dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Menyembahlah kepada Elohim, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Orang yang tersisa di seluruh dunia, orang yang benar, orang kudus, orang yang memelihara perintah-perintah Tuhan Yesus, mereka tidak berlutut kepada malaikat. Mereka tidak berlutut kepada orang manusia. Mereka berlutut kepada Tuhan Yesus, kepada Elohim. Dan mereka beristirahat sesuai perintah-perintah Tuhan Yesus. Perintah keempat, menguduskan hari yang ketujuh, hari Sabat yang benar. Dan mereka juga membaca buku roh nubuat. Membaca buku roh nubuat sama seperti mereka membaca Alkitab. Dan mereka akan dibenci. Mereka akan dibunuh. Banyak. Banyak orang yang beristirahat pada hari Sabtu yang benar akan dibenci oleh seluruh dunia. Tetapi mereka bersiap kepada kedatangan Tuhan Yesus, kepada kedatangan kerajaan surga. Dan mereka membersihkan hati nurani mereka. Mereka membersihkan pikiran-pikiran mereka oleh mengikuti Tuhan Yesus, menolak hal-hal duniawi, menolak hiburan duniawi, menolak rencana setan, dan mereka menerima buku-buku roh nubuat. Mereka membaca roh nubuat. Di sini ada berita ulasan buku komunion. Buku komunion karya J.D. Vance. J.D. Vance ini dari pemerintah Amerika Serikat. Wakil Presiden. Sebuah buku yang aneh dan menyentuh tentang iman dan dunia modern.
Di sini ada orang Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat, J.D. Vance, dia menghormati kepausan. Dalam buku itu dia menghormati juga Paus Leo ke ke-13. Di sini ada Paus Leo ke-14, tetapi Paus Leo ke-13 orang yang terhidup dalam zaman Nyonya Ellen White. Dan Paus itu memerintah supaya seluruh dunia menghormati hari Minggu, beristirahat pada hari Minggu. Dan pada zaman itu di seluruh dunia orang dipaksakan untuk menghormati hari Minggu. Dan sekarang juga orang ini, J.D. Vance, mengatakan akan membahas pencalonan presiden 2028 dengan istrinya. Orang ini yang menuliskan buku itu untuk menghormati kepausan, orang ini juga menuliskan tentang beristirahat pada hari Minggu dalam buku itu. Dan kita akan membaca berita ini. Orang ini, J.D. Vance, wakil presiden, menuliskan buku itu, Komuni. Berita ini mengatakan ajakan J.D. Vance untuk kembali ke akar Kristen nasional. J.D. Vance, wakil presiden Amerika Serikat, menghormati kepausan. Dan dia mau memperkenalkan rencana Kristen nasional supaya semua dari Amerika Serikat, seluruh dunia juga akan menghormati hari Minggu. Dalam buku Komunion, wakil presiden dan mualaf Katolik ini berpendapat bahwa Amerika harus mengikuti jejaknya dengan kembali ke akar kekristenan. Tetapi dia menjadi orang Katolik. Dan wakil presiden Amerika Serikat mendesak Amerika Serikat untuk mengikuti teladan J.D. Vance untuk mengikuti ajaran Roma Katolik, mengingat jabatannya sebagai pejabat publik dan fakta bahwa ia diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2028. Kalau dia menjadi presiden Amerika Serikat, dia akan mengikuti rencana tanda binatang, rencana menghormati hari Minggu, rencana untuk menguduskan hari Minggu, beristirahat pada hari Minggu sesuai dipaksakan oleh titah Amerika Serikat. Dia mengatakan dapat dimengerti bahwa fokus Vance, J.D. Vance, di paruh kedua Komunion, buku
buku komunion. Itu dalam buku komunion juga. Dan dia berpartisipasi dalam paruh komunion adalah pada kebijakan publik dan hubungannya dengan kekristenan, dengan Katolik di tingkat nasional. Dan di sini adalah berita yang kita akan baca. Karena ini dalam buku wakil presiden ini, J.D. Vance, yang menghormati hari Minggu dan juga yang mau menjadi presiden Amerika Serikat. Dalam komunion, dalam buku ini komunion, Vance tidak pernah berpendapat bahwa pemerintah dapat menciptakan iman. Ini sesuai berita ini. Intinya adalah bahwa kekuatan sosial yang lebih luas seperti politik dapat membantu membentuk lingkungan di mana keyakinan akan layu atau berkembang. Misalnya, ia mencatat gereja akan kesulitan menarik orang-orang kelas pekerja jika orang-orang tersebut dipaksa untuk bekerja pada hari Minggu, menunjukkan perlunya intervensi politik. Apa artinya? J.D. Vance, wakil presiden Amerika Serikat, mau menjadi presiden Amerika Serikat pada tahun 2028. Kalau dia menjadi presiden Amerika Serikat, dia akan mengikuti tulisan-tulisan dari bukunya untuk beristirahat pada hari Minggu supaya orang-orang kelas pekerja bisa beristirahat pada hari Minggu, berhenti kerja pada hari Minggu. Dan sesuai intervensi politik, sesuai perintah-perintah pemerintah Amerika Serikat, beristirahat pada hari Minggu sesuai hukum dari Amerika Serikat. Dan kita akan belajar bagaimana dunia ini akan mengikuti Amerika Serikat. Karena seluruh dunia akan mengikuti teladan ajaran-ajaran pemerintah Amerika Serikat untuk mengikuti kepausan. Berita ini, Trump, presiden Amerika Serikat, menyerukan hari Sabat nasional dalam peristiwa bersejarah pertama bagi presiden Amerika Serikat. Itu menjadi berita yang sangat penting. Kenapa? Karena presiden Amerika Serikat akan mendesak beristirahat pada hari Minggu. Dan sesuai orang Pentakosta, orang Kristen Protestan, sesuai mereka, hari Minggu adalah hari Sabat. Tetapi sesuai buku-buku Roh Nubuat, hari Minggu adalah hari Sabat yang palsu. Hari Sabat yang palsu. Kenapa? Karena sesuai firman Tuhan, hari Sabat yang benar adalah hari Sabat yang ketujuh, hari yang ketujuh. Dan hari Minggu itu adalah hari kerja, hari yang pertama. Tetapi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyerukan hari Sabat nasional untuk umat
Yahudi yang pertama, tetapi untuk semua orang dari negara Amerika Serikat. Dan ini adalah peristiwa bersejarah. Itu adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus segera. Dan kedatangan krisis nasional di Amerika Serikat. Dan krisis duniawi, krisis global. Datang segera juga. Di sini adalah berita datang dari negara Peru. Dan banyak orang yang bingung, kenapa berita ini? Kenapa peristiwa yang terjadi dalam negara Peru? Apakah Anda memelihara hari Sabat karena keyakinan Anda? Pihak pemberi kerja secara hukum wajib menghormati istirahat Sabat Anda. Ini Sabat ini adalah hari Sabtu. Hari Sabtu. Dalam bahasa Spanyol, hari Sabtu. Sabado. Hari Sabtu. Tetapi sekarang ada hukum itu menjadi undang-undang. Sekarang masih undang-undang yang akan menjadi hukum oleh presiden. Dan mereka menghormati orang-orang yang beristirahat pada hari Sabtu. Dan mereka akan beristirahat sesuai hukum negara Peru. Dan banyak orang Advent menjadi senang. Karena mereka percaya ini adalah hukum yang benar. Dan mereka juga berjanji untuk berpartisipasi dalam rencana global. Karena mereka sudah menerima undang-undang ini tentang beristirahat pada hari Sabtu sesuai perintah negara Peru, dan mereka menerima itu dengan senang. Dalam buku Testimonies for the Church, volume 6, page 18, halaman 18. Sebagaimana Amerika, negara kebebasan beragama, akan bersatu dengan kepausan dalam memaksa hati nurani dan memaksa manusia untuk menghormati hari Sabat palsu, orang-orang di setiap negara di dunia akan dipimpin untuk mengikuti teladannya. Seluruh dunia akan dipaksakan hati nurani. Seluruh dunia. Umat Tuhan harus mempersiapkan diri mereka untuk kedatangan Tuhan Yesus dan untuk krisis nasional dan krisis dunia yang akan melanda seluruh dunia. Ini adalah presiden negara Peru, dan dia mengikuti kepausan. Paus Leo menerima presiden Republik Peru. Dia juga mengikuti rencana Paus Leo. Rencana Paus Leo bersama seluruh dunia, pemimpin agama dan pemimpin pemerintah, mereka berencanakan untuk mendesak seluruh dunia menjadi satu
supaya mereka mendapatkan perdamaian. Perdamaian di seluruh dunia. Karena itu mereka berpartisipasi dalam hubungan dengan agama-agama, pemimpin agama bersama orang-orang yang mengikuti pemimpin agama, beserta anggota-anggota dalam agama di seluruh dunia. Dan mereka harus berpartisipasi dalam hubungan mereka dalam rencana dunia ini, dan mereka juga menghormati kepausan, menghormati paus. Tetapi dalam negara Peru, berita ini membingungkan banyak orang. Kenapa pemerintah negara Peru menghormati hari Sabtu, hari Sabat? Komisi tetap menyetujui penetapan hari Sabtu sebagai hari libur. Hari libur kerja karena alasan keagamaan. Anggota Kongres Juan Burgos Oliveros, Loyalitas Nasional, penggagas inisiatif tersebut, mengatakan bahwa usulannya menjamin hak kebebasan beragama bagi para pekerja yang karena keyakinan mereka harus menjadikan hari Sabtu sebagai hari istirahat dan hari suci. Dan karena berita ini banyak orang senang. Tetapi zaman ini bukan untuk menghidupkan dalam kota-kota. Zaman ini untuk mempersiapkan diri di luar kota. Dan berita ini untuk orang yang beristirahat pada hari Sabtu saja. Dan aku bertanya, kenapa hukum ini untuk orang Advent saja? Orang Advent akan dibenci oleh seluruh dunia karena hukum ini. Karena hukum ini bukan untuk setiap penduduk negara Peru. Ini untuk orang yang beristirahat pada hari Sabtu. Dan karena itu banyak orang yang akan membenci orang yang menguduskan hari Sabtu, hari yang benar. Dan juga ini akan dihentikan oleh pemerintah juga. Dalam buku Testimonies for the Church, volume 1, kita akan dikeluarkan bahwa mereka harus mengabaikan Sabat dari perintah keempat dan menghormati hari pertama atau kehilangan nyawa mereka, tetapi mereka tidak akan menyerah dan menginjak Sabat Tuhan dan menghormati lembaga kepausan. Ini yang benar. Orang Advent dari negara Peru akan dipaksakan untuk mengabaikan Sabat, untuk mengkotoran hari Sabat. Dan mereka akan dipaksakan untuk menghormati hari Minggu, hari yang pertama. Atau mereka akan dihilangkan nyawa mereka, hidup mereka.
Mereka akan dipaksakan. Tetapi dari gereja Advent hari ke-7 dalam negara Peru, mereka senang. Mereka senang karena berita ini. Orang benar harus menjadi sedih karena berita ini. Karena berita ini adalah berita untuk menipu orang benar. Menipu orang benar. Kongres Peru menyetujui dalam pemungutan suara kedua rancangan undang-undang yang menetapkan hari Sabtu sebagai hari libur dengan waktu istirahat pengganti. Ini sesuai gereja Advent. Seruan untuk menghargai kebebasan berkeyakinan. Ini dari Presiden Gereja Advent hari ke-7 negara Peru. Presiden Gereja Advent hari ke-7 untuk Peru Utara, Pendeta Daniel Montalban, menyampaikan rasa terima kasihnya atas perkembangan ini dan menyoroti komitmen gereja untuk mempromosikan dialog, saling menghormati, dan hidup berdampingan berdasarkan nilai-nilai Injil. Ini orang Advent negara Peru yang berjanji gereja Advent akan mempartisipasi dalam rencana global. Dialog antaragama, saling menghormati, dan hidup berdampingan berdasarkan nilai-nilai Injil. Itu sesuai Presiden Gereja Advent. Dalam hal ini, Direktur Kebebasan Beragama untuk Gereja Advent di Peru Utara, Edgardo Mugenza, menekankan bahwa undang-undang ini merupakan kemajuan dalam membela kebebasan beragama dan pengakuan penting atas hak ribuan warga Peru untuk menjalankan iman mereka secara bebas dan tanpa diskriminasi. Itu sesuai Gereja Advent. Dan ini ada presiden. Di sini ada presiden bersama Paus, presiden negara Peru. Dan rencana Paus bersama semua pemimpin agama untuk menipu dunia. Mereka bersiap untuk mendesak, untuk mendesak seluruh dunia beristirahat pada hari Minggu, bukan pada hari Sabtu. Di sini adalah contoh yang mereka merencanakan. Dewan Antaragama Gualeguaychú menyatakan dukungan untuk para pembawa perdamaian. Mengingat meningkatnya Katolik bersenjata di seluruh dunia dan meningkatnya kekhawatiran atas kematian warga sipil, Dewan Antaragama Gualeguaychú mengumumkan posisinya melalui sebuah dokumen yang menyatakan
mempersatukan suara dari berbagai komunitas agama dan tradisi spiritual di kota tersebut. Rencana dunia ini supaya agama-agama menjadi satu. Dalam teks tersebut, perwakilan dari berbagai agama, termasuk komunitas Yahudi, Walewaicu, Dewan Pendeta Kota, perwakilan dari agama Islam, Gereja Advent Hari ke-7, Gereja Injil Rio de la Plata, Gereja Injili Lutheran Argentina, Gereja Katolik dan Keuskupan Gualeguaychú menyatakan dengan jelas komitmen mereka terhadap martabat manusia dan pemahaman mendalam tentang perdamaian. Ini adalah rencana Kepausan. Dan pemimpin Gereja Advent dari negara Peru, mereka sudah berjanji untuk berpartisipasi dalam rencana ekumenis. Ini adalah rencana ekumenis. Dan di sini adalah agama-agama dunia. Dan di sini juga ada Gereja Advent Hari ke-7. Berpartisipasi dalam rencana global. Dan mereka akan menyembah pada hari Minggu kalau mereka tidak mau mengakui dosa mereka dan tidak mau mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita baca dari berita ini dari Gereja Advent. Dengan kemajuan ini, Peru memperkuat pengakuan kebebasan beragama. Itu sesuai orang Gereja Advent. Orang ini, direktur kebebasan beragama untuk Gereja Advent di Peru. Dengan kemajuan ini, Peru memperkuat pengakuan kebebasan beragama dan penghormatan terhadap keragaman, keyakinan, nilai-nilai yang akan terus dipromosikan oleh Gereja Advent melalui dialog dan hidup berdampingan berdasarkan saling menghormati. Itu sesuai pemimpin agama Gereja Advent. Mereka akan berpartisipasi dalam rencana Kepausan. Mereka akan berpartisipasi. Para pemimpin agama, berita ini, para pemimpin agama di Italia mendatangani fakta untuk mempromosikan dialog dan hidup berdampingan. Itu sama kata-kata orang pemimpin Gereja Advent dari negara Peru. Itu rencana Kepausan. Dokumen tersebut ditandatangani pada 25 Juni oleh para pemimpin Katolik, Yahudi, Muslim, Buddha, Hindu, Bahai, Ortodoks, dan Evangelis, termasuk konferensi Uskup Italia, Menjalis Rabi Italia, dan berbagai organisasi Islam dan Buddha. Fakta tersebut mengusulkan 9 komitmen dan garis tindakan untuk memperkuat hidup berdampingan secara harmonis.
Itu yang pemimpin gereja Advent dari Peru berjanji untuk berpartisipasi. Dan di sini juga yang penting diantaranya adalah promosi kesetaraan semua agama di hadapan negara melalui dialog konstruktif, mengembangkan budaya perdamaian berdasarkan keadilan dan kasih sayang. Pembelaan terhadap kebaikan bersama, serta saling menghormati dan kerjasama di antara berbagai komunitas agama. Kerjasama itu kata-kata dari kepausan. Kerjasama. Bukan untuk dialog saja. Kerjasama. Kerjasama untuk memaksakan hati nurani juga. Di sini adalah berita komunitas-komunitas agama di Kaspe meresmikan komitmen mereka terhadap hidup berdampingan. Itu janji dari orang pendeta gereja Advent juga. Pertemuan pertama untuk membentuk komite dialog antaragama berlangsung di Aula Kastil Kompromi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Kaspe, Ana Maria, yang menyatakan dukungannya terhadap inisiatif tersebut sejak awal. Di sini lagi menuju kota-kota yang lebih inklusif, menuju pengelolaan keragaman agama yang pluralistik di tingkat lokal. Berita ini dari negara Spanyol. Setelah pembukaan forum, dipresentasikan panduan untuk kata kelola keragaman agama di tingkat lokal beserta pengalaman kota yang dikembangkan oleh Dewan Kota Bilbao dan Lisbon serta kepolisian lokal Fuenlabrada. Lebih ini banyak kota dari Uni Eropa yang bersama di dalam rencana ini. Lebih lanjut untuk mendorong koeksistensi dan pengakuan keragaman agama. Ini berita ini untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam negara Peru dan bagaimana pemimpin gereja Advent menerima dan menjadi senang karena berita ini, dan mereka juga berjanji untuk berpartisipasi dalam koeksistensi. Koeksistensi itu kerjasama antara agama, kerjasama dan pengakuan keragaman agama. Dipresentasikan pula pengalaman-pengalaman dari Dewan Kota, Barcelona, Milan, dan Castellón de la Plana, serta badan urusan dalam negara dari negeri Flandria. Itu berita. Sekarang ini Amerika Serikat menjadi satu bersama kepausan. Di sini adalah teladan di Vatikan. Fans bertemu paus membahas perdamaian dan kebebasan beragama. Itu rencana mereka, tetapi sesuai
sesuai yang tertulis dalam firman Tuhan, Amerika Serikat akan berbicara seperti naga, dan akan berpartisipasi dalam rencana kepausan. Di sini lagi Rubio itu dari pemerintah Amerika Serikat. Rubio berharap dapat membahas kebebasan beragama dengan Paus Leo setelah Trump mengecam Paus. Dan di sini adalah komisi untuk kebebasan beragama. Dan orang ini, orang Advent yang bekerja sama dengan Uskup Agung, Kardinal Gereja Katolik dalam komisi pemerintah Amerika Serikat. Orang ini mengikuti juga kepausan dan mengikuti rencana kepausan. Komisi Kebebasan Beragama menyatakan pemisahan gereja dan negara sebagai kebohongan yang harus dihapus. Harus dihapus sesuai orang Dr. Ben Carson. Ben Carson, wakil ketua Komisi Kebebasan Beragama dan seorang Advent hari ke-7, setuju dengan Patrick bahwa konstitusi tidak menyebutkan pemisahan gereja dan negara. Carson berpendapat bahwa tidak ada alasan mengapa mereka tidak dapat bekerja sama, pemerintah bersama agama, untuk mempromosikan prinsip-prinsip ilahi, meskipun justru itulah yang ingin dicegah oleh klausul pendirian agama. Orang ini akan mengikuti rencana tanda binatang itu untuk memaksakan hati nurani menghormati hari Sabat palsu, hari Minggu. Karena sekarang ini agama bersama pemerintahan di dalam seluruh dunia bekerja sama. Ini adalah berita juga dari Gereja Advent. Gereja Advent mendesak Komisi Kebebasan Beragama Federal untuk mempertahankan pemisahan gereja dan negara. Dan berita ini datang dari divisi Amerika Utara. Kenapa tidak datang dari Great Conference? Kenapa tidak datang dari conference conference gereja Advent dari dunia ini? Pada tanggal 13 Juli 2026, divisi Amerika Utara Gereja Advent hari ke-7 menyampaikan komentar resmi kepada Komisi Kebebasan Beragama, Departemen Kehakiman Amerika Serikat, menyatakan apresiasi atas komitmen komisi tersebut untuk melindungi kebebasan beragama. Ini berita yang sedih. Kenapa? Karena Komisi Kebebasan Beragama pemerintah Amerika Serikat adalah komisi kepausan. Dan di sini divisi
Gereja Advent Divisi Amerika Utara menghormati Komisi Roma Katolik untuk melindungi kebebasan beragama. Itu sedih. Kenapa? Karena mereka dari kepausan, mereka akan mepaksakan hati nurani. Hati nurani. Dan di sini juga, mereka tidak harus menyampaikan komentar ini secara resmi. Kenapa? Karena mereka adalah orang dari divisi Gereja Advent, bukan dari General Conference. General Conference yang harus menyampaikan komentar resmi seperti ini. Dan bukan juga karena ini adalah rencana kepausan. Dan mereka tidak akan mundur. Mereka akan melanjut sesuai rencana tanda binatang. Berita ini kebohongan terbesar yang pernah diceritakan di Amerika. Kebohongan seperti ini, itulah kata-kata Dan Patrick, Wakil Gubernur Texas, dan ketua dari apa yang disebut Komisi Kebebasan Beragama, Presiden Trump. Dia mengatakan, dia yang menggunakan untuk menggambarkan pemisahan gereja dan negara. Dia mengatakan pemisahan gereja dan negara itu kebohongan sejarah. Sesuai mereka, Amerika Serikat telah hidup dalam kebohongan selama 250 tahun. Dan jika draft laporan dan baru saja dirilis oleh Komisi Kebebasan Beragama beserta daftar keinginan nasionalis Kristen tentang rekomendasi perubahan kebijakan menjadi indikasi keyakinan Patrick bahwa pemisahan gereja dan negara adalah kebohongan, adalah posisi bulat dari komisi tersebut. Dan dalam komisi itu ada Dr. Ben Carson. Laporan akhir Trump tentang kebebasan beragama menyerukan jembatan antara gereja dan negara dan mengutip seruan Lincoln untuk kepatuhan hari Sabat. Hari Sabat. Untuk mereka hari Sabat yang palsu. Itu sesuai kata kardinal ini. Kardinal Timothy Dowland, saatnya kembali tidak melakukan pekerjaan yang tidak perlu di hari Minggu. Dia mendesak Amerika Serikat untuk beristirahat pada hari Minggu. Dan siapa yang berpartisipasi dalam rencana? Pemerintah dunia bersama agama-agama dunia. Seorang rabi menunjukkan hubungan antaragama di Azerbaijan pada Forum Kebebasan Beragama di Capitol Hill. Dan forum tersebut mempertemukan para pemimpin agama dan delegasi dari seluruh dunia serta pejabat Amerika Serikat, senator, dan tokoh politik. Sesuai Lukas 6 ayat 20.
Berbahayalah kamu manakala orang-orang membenci kamu dan manakala mereka mengucilkan kamu dan mencaci maki serta menyingkirkan namamu sebagai yang jahat karena anak manusia. Tuhan Yesus datang kembali segera. Dan umat Tuhan harus tetap setia. Berani menghormati hari yang benar. Hari Sabtu. Hari Sabat yang benar. Hari yang ketujuh. Menghormati Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus. Menyembah kepadanya. Tidak boleh berpartisipasi dalam rencana ekumenis. Dalam rencana bekerja sama dengan kepausan. Tidak boleh. Mereka akan menipu seluruh dunia. Mereka akan memperkenalkan rencana kepausan, tanda binatang itu, untuk menyembah pada hari yang palsu, hari Minggu, dan memaksakan hati nurani oleh menggunakan pemerintah Amerika Serikat yang pertama dan pemerintah seluruh dunia bersama pemimpin agama. Orang yang benar, orang yang menghormati hukum Taurat, orang yang beristirahat pada hari Sabat yang benar, dari perintah yang keempat dalam hukum Taurat, mereka mengasihi Tuhan Yesus. Mereka mengasihi Tuhan Yesus. Dan mereka menyembah kepada Tuhan Yesus seperti ilah. Tetapi seluruh dunia melanggar hukum Taurat. Mari kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa juga untuk mempersiapkan diri keluar dari kota. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Bapa. Terima kasih atas kedatangan Tuhan Yesus yang akan terjadi pada zaman ini, pada zaman yang akan datang. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa supaya kami menerima Roh Kudus. Supaya kami membaca buku-buku roh nubuat. Supaya kami menjadi siap untuk kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin.